Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menyudahi drama kebencanaan. Manusia harus bisa hidup berdampingan dengan bencana alam. Hal itu merupakan realitas yang harus dihadapi masyarakat di negeri ini kapanpun dan dimanapun. Ketika musim kemarau atau hujan menjelang seperti saat ini, potensi bencana alam akan selalu ada. Bencana tidak bisa dihindari, tetapi risiko atau dampaknya masih bisa kita siasati. Mengurangi risiko bencana sejak dini dapat dilakukan dengan membaca situasi alam. Oleh karena itu, peringatan dari badan kredibel seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung adalah hal serius. Peringatan dini itu dapat mengurai efek bencana ketika musibah menerjang, seperti halnya peringatan Kepala BPBD Lampung Rudi Syawal Sugiarto yang menyatakan 7 daerah di Provinsi Lampung tergolong berada di zona merah atau zona rawan bencana selama masa cuaca ekstrim. Pada masa cuaca ekstrim, daerah-daerah di Provinsi Lampung itu kemungkinan menghadapi risiko bencana banjir bandang dan puting beliung. Lembaga tersebut menjelaskan penetapan 7 daerah rawan itu berdasarkan indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BPBD. Indeks risiko dipengaruhi kondisi alam 7 daerah tersebut yang rentan akibat ulah manusia. Ketujuh daerah rawan itu yakni Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Tanggamus. Peringatan serupa juga dikeluarkan BMKG Provinsi Lampung untuk sejumlah daerah di bumi Ruwa Jurai pada pekan ini. Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten 2 Lampung, Kuku Ribudianto mengimbau warga agar mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana alam akibat hujan lebat disertai petir dan angin di daerah Tanggamus, Pesawaran, serta Lampung Barat. Celakanya, pengalaman membuktikan berbagai peringatan kebencanaan itu kerap menjadi peringatan semata, baik pemerintah maupun masyarakat terkait seolah tak acuh terhadap peringatan penting tersebut. Oleh karena itu, tidak heran tatkala bencana alam benar-benar datang, semua pihak kelabakan. Kita selalu disuguhi drama manajemen kedaruratan post factum. Sudah menjadi pemandangan lazim setelah banjir atau tsunami menerjang, gunung meletus, atau bumi berguncang hebat, berbagai otoritas kebencanaan gagap menghadapi situasi darurat. Mereka merespons kondisi genting dengan tergesa-gesa diwarnai ketidaksiapan. Fenomena bantuan telat menghampiri para korban pun kerap kita dapati. Drama kebencanaan tidak boleh terus terjadi. Sudah saatnya semua pihak mengelola darurat kebencanaan secara terencana dan terukur. Seluruh informasi terkait kebencanaan bersumber dari lembaga berkompeten seperti BMKG, BNNP, atau BPBD. Tidak boleh dianggap remeh-temeh. Sudah sepatutnya peringatan lembaga-lembaga tersebut disikapi serius. Antisipasi bencana alam semestinya sudah dimulai dari tingkat pusat. Begitu pula seluruh daerah di tingkat provinsi, juga kabupaten semestinya siap turun tangan. Haram hukumnya jika pemerintah daerah tidak berdaya dan hanya menjadi penonton. Kesiapan itu dapat dimulai dari pengalokasian dana kebencanaan, baik dari APBN maupun APBD. Jangan sampai bantuan para korban minim lantaran dana kebencanaan minim. Selain mengandalkan dana pemerintah, sumber bantuan dari pihak ketiga atau masyarakat juga harus dikelola dengan baik. Manajemen bantuan kebencanaan yang buruk tidak jarang membuat situasi di lapangan tidak membaik atau bahkan bertambah buruk. Jangan sampai bantuan dari masyarakat mencukupi tetapi sulit didistribusikan atau malah tak sesuai kebutuhan di lapangan. Tidak kalah penting mengurangi risiko kebencanaan di masa mendatang. BPBD menyatakan
Provinsi ini menduduki peringkat 14 daerah berisiko tinggi bencana alam. Provinsi berjuluk Tanah Lada ini kian rentan akibat kurangnya kesadaran warga menjaga lingkungan serta eksploitasi alam seperti pembalakan liar yang marak terjadi. Masyarakat harus merawat dan melestarikan lingkungan. Pemerintah daerah juga harus berani bersikap tegas terhadap aktivitas ekonomi yang berdampak lingkungan. Lebih penting lagi, aparat penegak hukum harus lebih bertaji membasmi penjahat lingkungan. Jika hal ini bisa kita lakukan, bumi Lampung akan pulih dan risiko bencana dapat diturunkan. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini temanya adalah menyudahi drama kebencanaan. Oke, nah ini kan kalau kita tahu juga ada informasi ya dari BMKG juga mengingatkan bahwasannya terdapat beberapa potensi bencana yang ternyata ini ada di Indonesia. Bahkan Lampung juga masuk di dalamnya. Dan dari 15 kabupaten kota ada 7 ya Mas Wid ya, kabupaten kota yang ternyata dikatakan rawan bencana. Bagaimana Lampung Pos menanggapi ini, Mas Wid? Ya benar sekali. Jadi kemarin dari BPBD Lampung itu mengeluarkan statement bahwa Lampung ini masuk peringkat 14 dalam provinsi yang rawan bencana dari 34 provinsi di Indonesia. Nah dari 14 dari seluruh provinsi daerah di Lampung ini kita kan ada 15 kabupaten kota. Betul. 7 diantaranya itu sesuai indeks kebencanaan itu masuk kategori rawan bencana. Hampir setengah Hampir setengah di Lampung. wilayah di Lampung termasuk daerah rawan bencana, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, kemudian Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur, sesuai dengan karakter kebencanaan masing-masing. Baik, apabila kita kilas balik dari awal tahun 2021, memang ternyata dari beberapa wilayah ini juga sudah ada yang mengalami ya, Mas Wid ya, ada berupa gempa, kemudian juga banjir, terutama apabila curah hujan sedang meningkat. Kemudian juga yang baru-baru ini terjadi puting beliung. Kemudian juga tentunya kita harus berwaspada terhadap adanya ancaman tsunami di Selat Sunda. Itu pun yang pernah terjadi pada beberapa tahun silam. Ini kan berarti artinya kita memang harus mawas diri. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk menghadapi dan juga menanggulangi bencana ini, Mas Wid? Fokusnya kalau pemerintah kan karena instansi yang berkompeten itu adalah BPBD. Ya. Jadi harus sejak awal lah ya melakukan beberapa langkah, misalnya meminta masyarakat untuk waspada, kemudian mengaktifkan posko-posko radio bersama RAPI, Orari, segala macam itu, informasi-informasi itu, komunikasi jangan sampai terputus. Kemudian juga menyiapkan peralatan-peralatan kebencanaan, misalnya terjadi longsor di titik mana, kemudian BPBD bisa mengontak dinas PU atau apa untuk mengirimkan alat berat untuk membersihkan sisa-sisa longsoran dan seterusnya. Oke, jadi itu artinya beberapa instansi sekarang harus dalam koordinasi yang tepat supaya kita bisa lebih cepat juga untuk menanggulangi bencana yang kita khawatirkan akan datang di saat yang tidak tepat. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Wid ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.